warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semuanya. Sore. Gimana kabar hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Ya sebelumnya saya ucapkan terima kasih buat teman-teman semua yang udah mau hadir di kegiatan bimbingan kelompok pada hari ini. Nah, alangkah baiknya sebelum kita melakukan kegiatan pada hari ini, kita berdoa terlebih dahulu ya. Ya. Oke, berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, karena kita udah berdoa, selanjutnya kita kenalan ya. Ya, sebelumnya kenalin, nama aku Tiara Tustianti, bisa dipanggil dengan siapa ya? Kak Tiara boleh ya. Nah, selanjutnya aku mau nih kalian kenalan, tapi di sini kakak mau ada ice breaking-nya. Jadi ice breaking-nya itu kayak gini. Kalian lihat dulu aja. Nih. Bisa ya? Bisa. Kita mulai ya. 1, 2, 3. Konsentrasi, mari konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Nama saya Janto. Nama saya Iren. Nah, karena kita udah kenalan, selanjutnya kita masuk ke kegiatan bimbingan kelompok ya. Nah, sebelumnya teman-teman di sini pernah mengikuti kegiatan seperti ini apa belum? Pernah. Nah, kapan? Waktu kelas 10. Oh, waktu kelas 10 itu kegiatan apa? Anti bullying. Oh, sama seperti ini ya. Sama. Oke, jadi karena ada yang udah, ada yang belum. Di sini aku mau tetap ngejelasin ada beberapa kesepakatan ya. Jadi yang pertama itu saling mendengarkan. Jadi kalau misal teman kalian ini lagi cerita, itu diusahakan mendengarkan sebaik mungkin. Terus yang kedua itu jangan menghakimi. Jadi kalau misal menghakimi atau mentertawakan gitu ya. Jadi kalau misal teman kalian lagi cerita itu kayak ya udah dengerin aja, nggak usah diketawain gitu ya. Nah, terus untuk bimbingan kali ini aku mau ada 20 sampai 30 menit. Kira-kira teman-teman di sini bersedia dan siap apa enggak? Bersedia. Siap ya? Siap. Oke, karena udah siap, kita masuk aja ke materi pada hari ini. Jadi, materi pada bimbingan kali ini tuh dengan tema bullying. Teman-teman di sini tahu nggak apa itu bullying? Kita boleh menakal. Ya, boleh. Nggak apa-apa. Jadi, langsung aja ya aku jelasin. Jadi, bullying itu perilaku yang tidak menyenangkan yang dilakukan secara sengaja oleh seseorang atau kelompok kepada orang lain yang dianggap lemah. Jadi, lemah di sini tuh kayak lemah secara fisik, terus juga mental maupun sosial gitu. Nah, perilaku ini juga bisa dilakukan secara berulang kali dengan tujuan untuk menekan, menyakiti, terus juga merendahkan korban. Nah, bullying itu bukan candaan ya. Mungkin teman-teman di sini sering bercanda gitu ya. Tapi kan ada beberapa candaan yang mungkin udah nggak wajar lah gitu ya, berlebihan. Nah, itu tuh bisa membahayakan kesehatan mental si korban gitu. Nah, bullying juga terjadi di berbagai lingkungan, itu bisa sekolah,
rumah, di rumah bermain, ataupun di dunia maya melalui media sosial. Teman-teman di sini punya media sosial. Nah, salah satunya apa yang paling sering dipakai? TikTok. TikTok. Itu kalau misal ada video yang viral itu ikut komen nggak? Enggak. Oke. Nah, seringkali bullying ini kan dianggap hal yang biasa gitu ya. Nah, padahal perilaku ini tuh bisa termasuklah tindakan yang tidak bermoral dan bertentangan dengan nilai kemanusiaan serta norma sosial. Nah, yang selanjutnya itu ada bentuk-bentuk bullying. Nah, untuk bullying sendiri itu di sini kakak ngejelasin ada 4. Itu yang pertama ada bullying fisik. Nah, untuk bullying fisik sendiri itu bisa berbentuk yang paling mudah dikenali gitu, kayak memukul, terus juga menendang, mendorong, menjambak, atau bahkan sampai merusak barang milik orang lain. Nah, tindakan ini bisa mengakibatkan rasa sakit secara langsung dan sering meninggalkan bekas luka. Kalau misal ada nih teman-teman yang pernah dipukul atau didorong gitu, nah biasanya kan sampai luka ya. Nah, lukanya itu kan langsung membekas ya. Nah, yang selanjutnya yang nomor 2 itu ada bullying verbal. Teman-teman tahu nggak bullying verbal? Tahu. Yang lewat apa? Kata-kata. Iya, betul. Kalau bullying verbal itu bisa melalui kata-kata seperti mengejek, menghina, terus juga memberikan julukan buruk ke teman-teman sekitar kalian gitu. Mengancam atau bahkan mempermalukan korban di depan orang lain. Nah, mungkin kalau misal secara verbal itu rasa sakitnya nggak kelihatan yang kayak bullying fisik ya. Biasanya kalau yang melalui verbal itu kan lebih ke menyakiti perasaan orang lain ya. Jadi itu lebih sulit dilihat gitu ya, karena hanya dirasakan oleh si korban. Nah, terus yang ketiga itu ada bullying sosial. Kalau sosial sendiri itu bisanya terjadi ketika seorang dikucilkan, terus juga diabaikan, tidak diajak main atau bekerja kelompok gitu ya, atau bahkan sampai kayak menyebarkan gosip atau fitnah ke orang tersebut gitu. Nah, bentuk ini juga sulit ya untuk kenali karena sakitnya itu kayak yang dikatakan gitu ya, sakit tidak berat. Nah, terus yang terakhir itu ada bullying cyberbullying. Tahu cyberbullying? Jadi kalau yang cyberbullying itu biasanya campuran melalui media sosial. Bisa kayak atau ya biasanya dengan tentang foto atau video yang melakukan untuk menghina atau mengancam. Biasanya berbahaya karena ini kan media sosial ya, jadi bisa jangkau bukan saja itu bisa dilakukan apa saja. Yang selanjutnya itu ada dampak bullying. Dampak bullying itu jadi kakak bagi menjadi 3. Karena emosional, kalau emosional itu korban jadi merasa takut, menyebabkan tidak percaya diri. Dan itu kita juga bukan dari kan ya, jadi kayak korban itu takut kita misal si pelaku gitu ya, jadi mereka lebih memilih untuk di rumah gitu. Nah, terus juga bisa berdampak ke akademiknya.
kalau akademik sendiri itu bullying dapat menurunkan konsentrasi belajar. Jadi kalau misal dibully nih, kan jadi kayak takut, cemas gitu kan. Jadi konsentrasi buat belajar itu menurun dan itu juga mengakibatkan adanya prestasi di sekolah itu menurun juga. Jadi belajar kan jadi nggak fokus. Nah itu bisa kayak menurunkan nilai ya, nilai ujian mereka atau nilai tugas-tugas mereka. Nah, dampak bullying juga bisa dirasakan oleh pelaku. Tapi kalau dampaknya ini beda. Kalau misal kalian misal nih dibully, terus kalian diem aja nggak ngelapor ke guru atau orang tua gitu kan, jadi akhirnya pelaku itu merasa senang ya, karena kalian itu ketakutan gitu. Jadi mereka biasanya lebih agresif ke kalian gitu loh. Nah, kurangnya empati juga bisa ngebuat mereka tuh bertindak seenaknya gitu kan. Terus juga lingkungan sekolah, kalau misal kalian pernah dibully itu kan jadi lingkungan sekolahnya itu kan jadi nggak aman ya. Dan tidak nyaman gitu dibuat seluruh keluarga sekolah gitu. Teman-teman di sini ada yang pernah dibully nggak? Enggak. Alhamdulillah enggak ya. Enggak. Nah kalau misal kalian lihat temen kalian nih dibully, kalian bakal gimana? Ya bantu gitu ya, menolong gitu ya. Ya jadi ada cara menghadapi dan menangani bullying. Untuk korban sendiri itu penting untuk tidak menyalahkan diri sendiri gitu ya, jangan rendah diri kalau misal dibully oleh temen gitu. Jadi lebih dianjurkan korban itu kalau misal kena bully segera melapor ke kalau misalnya di sekolah itu bisa guru, orang dewasa itu bisa ya orang tua atau yang punya kakak bisa lapor ke kakaknya gitu ya. Jadi jangan dipendam sendiri. Kalau misal dipendam sendiri itu kan ntar yang ada apa ya, masalahnya itu nggak selesai. Setidaknya kalau misal kalian melapor itu kan kalau misal ke guru nih, guru kan bakal kayak ngasih pembinaan ke si pelaku gitu biar tidak melakukan perilaku bullying tersebut gitu. Nah terus bagi saksi nih buat teman-teman, kalau misal melihat teman kalian lagi dibully itu setidaknya itu kalian menolong gitu. Jangan kalian itu cuma melihat doang atau bahkan mentertawakan gitu ya. Dianjurkan itu kayak yang menolong atau membantu si korban untuk melaporkan ke pihak yang bisa membantu si korban gitu. Kayak tadi misal melapor ke guru, orang tua gitu ya, biar bisa ditindaklanjuti. Nah untuk pelaku bullyingnya sendiri itu kan kalau misal udah dilaporin nih kan pasti ada tindakan lanjut ya buat menangani si pelaku ini biar kayak memahami gitu loh dampak dari perbuatannya itu bisa membuat si korban itu ya merasa sedih, takut gitu kan ya, kepercayaan dirinya itu menurun gitu. Juga mengembangkan empati dan perilaku sosial yang positif. Jadi biar mereka itu sadar kalau bullying itu bahaya loh buat si korban gitu. Nah, ini udah yang terakhir. Nah, yang selanjutnya ini kakak ada game. Gamenya itu di depan kalian itu kan udah ada buku sama pen ya. Nah, jadi instruksinya itu kalau misal kakak bilang buku, kalian ambilnya pennya. Nah, kalau kakak bilang pen, ambilnya buku. Nah, kalau misal aku bilang boom, kalian kayak geprak ini ya, bawah. Ya, lantai. Oke, sudah siap? Nah, buku, pen, buku, pen, Kita kan masih begini. boom, pen, boom,
Oke, udah. Yang selanjutnya di sini kakak mau ada apa ya, aktivitas kelompok gitu. Untuk aktivitas kelompoknya ini kakak ada kertas, kertas. Aku mau kalian nulis. Ini bisa dibagiin dulu satu-satu. Ini udah. Udah. Oh iya. Nah, aku mau jadi gini. Kalau misal kalian dibully atau melihat orang dibully gitu, kalian bakal ngapain? Tulis berapa ya? Ya 3 deh. 3 kalau misal kalian dibully atau melihat orang dibully, kalian bakal ngapain gitu. Bisa tulis berapa? Masih bisa. Udah? Belum. 3 aja nggak apa-apa. Sudah. Nah, udah? Boleh dikumpulin. Nah, karena udah ya. Di sini kakak mau kasih pernyataan, kalian jawab aja setuju atau nggak setuju gitu ya. Yang pertama itu mengolok-olok itu kalau misal hanya sekedar bercanda tapi sampai menyakiti hati teman kalian, itu setuju apa enggak? Enggak. Kenapa? Ya karena kan nggak boleh, nggak boleh melakukan itu. Ya betul. Terus yang kedua, kita punya hak buat merasa aman di lingkungan kita. Setuju. Setuju. Karena ya itu apa? Nah, karena kalian udah mengumpulkan tulisan kalian, yang selanjutnya itu kakak mau ada refleksi sebentar, refleksi verbal namanya. Jadi apa yang kalian pelajari pada bimbingan kelompok pada hari ini dengan tema bullying? Bullying itu tidak baik. Betul. Ada yang lain mau menyampaikan? Nggak ada? Nggak ada, oke. Buat kesimpulan materi pada kali ini, bullying itu bukan hal yang sepele ya teman-teman. Jadi mulai hari ini mari kita bersama untuk stop bullying, karena bullying itu bisa membahayakan kesehatan mental buat si korban. Terus juga
dengan kita membantu korban terutama itu bisa menghentikan bullying pada saat itu juga gitu. Nah, mungkin itu saja yang dapat kakak sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.